Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Rizky Aryan dengan NPM 19 5028. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang pengantar hukum Indonesia, menjawab soal UTS. Yang pertama, pertanyaannya yaitu golongan yang ada di Indonesia. Golongan apa saja yang ada di Indonesia dan impak terhadap hukum yang berlaku. Kita dimulai dengan golongan. Golongan Indonesia yang pertama itu adalah golongan Eropa, yang kedua golongan asing, dan yang ketiga golongan pribumi. Lalu impaknya apa? Impaknya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Di saat itu Indonesia menggunakan hukum Belanda. Yang pasti adalah tetap kalau misalkan kejahatan dilakukan di Indonesia pasti tetap akan dihukum dengan hukum yang ada di Indonesia. Lalu hukum yang berlaku bagi golongan bumi dan putra dan timur asing. Hukum perdata pasal 131 ayat 2B yang berbunyi, dalam membentuk ordonasi yang memuat hukum perdata yang berlaku bagi golongan bumi putra dan timur asing harus menghormati atau memperhatikan hukum adatnya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, yaitu tentang hukum positif. What is the hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku di tempat dan di daerah tertentu. Apakah di Indonesia ada? Ada. Contohnya seperti apa? Undang-undang. Oke, lanjut. Apakah setiap tempat punya hukum positif yang sama? Tentu, di setiap negara pasti punya hukum yang berlaku masing-masing. Apakah sama? Mungkin kita bisa bilang hukumnya sama, tapi isinya berbeda. Atau isinya sama, hukumnya yang berbeda. Contohnya seperti hukum pencurian. Di setiap negara lain, pencurian, korupsi pasti punya undang-undangnya masing-masing. Salah satunya di Indonesia dan di negara lain. Di Indonesia, hukum yang berlaku untuk pencurian yaitu hukum penjara atau hukum denda. Dan di negara lain hukumannya mungkin bisa saja seperti di Arab itu pemotongan tangan ataupun denda juga. Lalu pertanyaan ketiga, apa bedanya peradilan dan pengadilan? Peradilan yaitu proses sebelum kita membedakan apa itu peradilan, teman-teman. Sebelum kita berlanjut ke bedanya peradilan dan pengadilan, kita harus tahu dulu pengertian dari peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah proses pemberian keadilan suatu lembaga yang disebutkan pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari pengertian ini, kita dapat simpulkan perbedaannya, yaitu adalah peradilan adalah proses pemberian keadilan bagi seseorang yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa dan mengadili. Itu perbedaan peradilan dan pengadilan. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah pertanyaannya adalah pengertian dari ius socius ius adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maksudnya adalah hukum dengan masyarakat itu tidak bisa dihilangkan atau bisa dilepaskan. Mereka saling berkaitan. Manusia tanpa hukum pasti akan berantakan. Hukum tanpa adanya manusia tidak bisa digerakkan. Mungkin
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang saya salah. Saya tutup dengan fastabiqul khairat. Nun wa qala mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.